Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita ketemu lagi pada hari ini untuk belajar mengenai berbagai hal-hal baru yang harus dan perlu diketahui oleh anak-anak sekalian. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi ke depannya nanti. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, amin. Oke, anak-anak gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Oke, tentu saja anak-anak harus tetap semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini dan hari-hari ke depannya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, pembelajaran 4, mengenai mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Nah, seperti pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah membahas mengenai cita-cita. Cita-cita itu apa sih? Anak-anak pasti semua punya cita-cita kan? Nah, pasti anak-anak sering sekali ditanya orang tua, ditanya dengan saudara, ditanya dengan guru yang lain, ditanya mengenai apa cita-cita kalian, apakah kalian memiliki cita-cita lebih dari satu, dan sebagainya. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita simak pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang anak-anak silahkan mengamati gambar di sini. Nah, di sini tuh ada gambar, di mana gambarnya itu ada satu orang, sebut saja namanya Rika, dia itu memiliki banyak sekali cita-cita. Dia ingin menjadi penari, dia ingin menjadi polisi wanita, dia ingin menjadi peternak sapi, dia ingin menjadi dokter, dan dia juga ingin menjadi seorang guru. Nah, dari gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa seseorang itu dapat memiliki cita-cita lebih dari satu. Nah, cita-cita itu muncul ketika seseorang mengalami atau merasakan kesenangan ketika melakukan suatu aktivitas tertentu. Nah, cita-cita seseorang merupakan impian yang ingin dicapai sesuai minat bakat dan kesukaan masing-masing. Jadi, semisal anak-anak suka menyanyi atau suka menari, anak-anak bisa memiliki cita-cita sebagai penyanyi, penari. Jika anak-anak ingin menyembuhkan orang sakit, anak-anak juga bisa menjadi dokter, atau ketika anak-anak membagi ilmunya kepada siswa-siswanya, anak-anak juga bisa menjadi seorang guru. Nah, sekarang coba lihat gambar yang ada di tayangan berikut. Di sini ada gambar pilot, ada gambar polisi, ada gambar atlet, ada gambar guru, dokter, dan juga koki. Nah, dari berbagai cita-cita yang sangat banyak sekarang, coba anak-anak tanyakan kepada teman-teman di kelas atau teman-teman di sekitar lingkungan anak-anak. Coba anak-anak tanyakan, apakah cita-cita mereka? Apakah mereka memiliki lebih dari satu cita-cita? Dan apakah cita-cita temannya anak-anak itu berbeda satu sama lain atau sama? Pastinya setiap individu itu memiliki cita-cita yang berbeda, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi guru, dan sebagainya. Nah, berbagai jenis cita-cita tadi yang sangat banyak dan cita-cita anak-anak itu dapat kita wujudkan dengan cara rajin belajar. Kita harus rajin berangkat sekolah, mendengarkan penjelasan guru, dan berani mencoba hal-hal baru. Dan tidak lupa, anak-anak juga harus selalu berdoa kepada Tuhan dan jangan pernah menyerah. Jadi, Ibu harap apa yang dicita-citakan anak-anak dapat terwujudkan suatu saat nanti. Amin. Nah, apa sih dari tadi kita belajar mengenai cita-cita, dari tadi kita membahas tentang cita-cita, apa sih maksud dari cita-cita tadi? Nah, berbagai cita-cita dan perbedaan cita-cita yang anak-anak sudah tanyakan kepada teman-teman, kepada orang-orang di sekitar anak-anak tadi, merupakan salah satu contoh keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Keberagaman itu apa? Nah, keberagaman merupakan perbedaan pada setiap individu. Sama halnya dengan di Indonesia. Indonesia itu kan terdiri dari banyak pulau. Nah, Indonesia itu terletak pada titik persilangan antar bangsa. Oleh sebab itu, di Indonesia terdapat banyak perbedaan dan keberagaman seperti adanya perbedaan suku, adanya perbedaan ras, adanya perbedaan budaya, adanya perbedaan ciri fisik, bahasa daerah yang berbeda, tarian yang berbeda, rumah adat yang berbeda, dan yang lain-lain. Nah, seperti contoh, di lingkungan sekitar anak-anak, rumah adatnya apa? Apakah ada yang berasal dari Jakarta?
atau ada yang berasal dari Jogja, pasti rumah adatnya berbeda. Kalau di Jogja itu rumah adatnya itu ada joglo, kemudian di Papua itu rumah adatnya ada honai, kemudian di Minang itu ada rumah adat Minang itu ada di Sumatera. Nah, itu kan sudah berbeda ya satu dengan yang lain. Ada juga bahasa Jawa, ada bahasa Bali, dan lain-lain. Nah, itu semua merupakan keberagaman dan perbedaan yang ada di Indonesia. Kemudian, nah, dengan adanya keberagaman tadi, adanya perbedaan di Indonesia, ada beberapa manfaat yang dapat kita pelajari. Di antaranya yaitu yang pertama, menambah wawasan pengetahuan khususnya mengenai ras, budaya, agama, suku, dan lain sebagainya. Sekarang, jika anak-anak memiliki saudara yang rumahnya itu jauh, rumahnya misalnya di Kalimantan. Nah, anak-anak kan bisa tahu di Kalimantan tuh makanan tradisionalnya apa, bahasa yang digunakan apa, rumah adatnya apa. Nah, itu dapat menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak. Kemudian dapat memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan, menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat, dan memiliki kekayaan budaya yang tidak dimiliki bangsa lain. Nah, belum tentu di negara lain ini memiliki keberagaman yang sangat banyak seperti di Indonesia. Jadi kita harus bersyukur karena tinggal di Indonesia yang memiliki banyak sekali keberagaman. Nah, dari keberagaman tadi, keberagaman perbedaan yang banyak, itu kita harus memiliki sikap yang positif. Di antaranya apa? Pertama, ada sikap toleransi. Kemudian ada sikap menghargai perbedaan, saling menghormati satu sama lain, dan tidak membeda-bedakan teman. Jadi, semisal ada teman-teman kalian yang berasal dari daerah yang berbeda, yang memiliki bahasa yang berbeda, itu tetap harus ditemani, tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus saling menghargai, membantu, dan tolong-menolong. Nah, kemudian adanya perbedaan tadi, itu tuh dapat memperkaya keberagaman masyarakat di Indonesia. Keberagaman yang menguatkan itu dapat menciptakan kerukunan, kita dapat menciptakan persatuan, dan kita dapat hidup rukun dalam perbedaan. Kita juga dapat menciptakan keunikan-keunikan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, keragaman dan keunikan tersebut itu tuh juga dapat dituliskan, dapat disampaikan melalui puisi berikut ini. Nah, puisinya itu ada puisi berjudul Indonesiaku. Nanti anak-anak silahkan membaca puisi sendiri dan anak-anak boleh menciptakan puisi sendiri. Indonesiaku, negeri elok penuh pesona, menebar istiadat bangsa. Pusaka nenek moyang kita, memukau mata dunia. Indah ragam budaya Indonesia, gemulai tarian daerahnya, tangkasnya pencak silat, lugunya wayang golek, uniknya ukiran batik, merdunya suara gamelan. Itulah Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia, melestarikan budaya bangsa, warisan leluhur kita, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi ini tadi Ibu sudah membacakan salah satu puisi yang berjudul Indonesiaku. Nanti harapannya anak-anak dapat menciptakan puisi dan juga membacakan puisi, kemudian direkam dalam video. Nanti untuk perintah lebih lanjutnya Ibu tuliskan di WhatsApp dan Google Classroom. Nah, dalam sebuah puisi itu terdapat dua unsur, yaitu isi puisi dan amanat puisi. Isi puisi itu merupakan puisi itu menjelaskan tentang apa, menceritakan tentang apa. Nah, dari puisi yang sudah Ibu bacakan tadi menjelaskan tentang apa? Ya, betul sekali. Puisi tadi menjelaskan mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ada tarian, ada pencaksilat, ada wayang golek, dan sebagainya. Kemudian, amanat puisi merupakan pesan yang ingin disampaikan dari si penulisnya. Nah, pesan yang disampaikan tadi apa dalam puisi yang sudah Ibu bacakan? Ya, pesannya yaitu kita harus mewariskan dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar banyak sekali hal-hal baru mengenai keberagaman dan mengenai puisi. Nah, hari ini jadi kita sudah belajar mengenai keberagaman yang ada di Indonesia, yang ada di sekitar kita, manfaatnya apa, sikap yang harus kita lakukan apa. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai puisi, isi puisi, dan manfaat puisi. Untuk tugasnya nanti Ibu sudah berikan di WhatsApp group dan Google Classroom. Ibu
Ibu harap anak-anak dapat mengumpulkan secara tepat waktu. Nah, kemudian ini ada sebuah quotes dari Pythagoras, ilmuwan matematika yang sangat terkenal di dunia, yaitu, "Jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka engkau harus menanggung pahitnya kebodohan." Jadi anak-anak harus belajar secara terus-menerus, tidak boleh lelah, karena kalau anak-anak lelah dan menyerah belajar, maka nanti anak-anak tuh akan menanggung kebodohan, akan menanggung pahitnya kebodohan. Anak-anak nggak mau kan? Jadi Ibu harap anak-anak terus tetap belajar. Nah, terima kasih. Anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan sangat luar biasa. Ibu bangga sekali pada anak-anak. Ibu harap anak-anak semangatnya terus dijaga ke pembelajaran-pembelajaran hari berikutnya. Sekian pelajaran dari ini. Mohon maaf apabila Ibu memiliki kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.